Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk berdevosi di hadapan Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali datang bersama-sama untuk berdevosi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman kami hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus pasalnya yang ke-10 ayat 28 sampai 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, di dalam hidup kita mungkin sering mendengar khotbah yang berbicara tentang ketika kita mengikut Kristus, kita akan mendapatkan upah, yaitu hidup yang damai. Ya, itu memang benar. Upah memang menjadi bagian dari setiap orang yang bersedia mengikuti Tuhan dengan benar. Namun, di dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi kita lakukan di dalam Markus 10 itu ada satu bagian yang sering kali dilupakan oleh banyak orang. Mereka hanya berpikir, apa upah yang didapatkan ketika mengikuti Kristus dengan benar. Mereka lupa ketika mengikuti Kristus seringkali kita juga mengalami yang namanya penganiayaan. Ketika para murid bertanya apa upah mengikut Kristus, Tuhan Yesus tidak mengelak bahwa mereka akan menerima upah, walaupun upah itu harus disertai dengan penderitaan atau penganiayaan yang mungkin mereka akan hadapi. Berbicara tentang penganiayaan, rasanya sedikit orang yang mengiyakan hal ini. Namun perkataan Tuhan Yesus ini terbukti dialami oleh begitu banyak orang yang di dalam hidupnya akhirnya mengalami berbagai macam penganiayaan karena mengikut Kristus. Mengikut Kristus memang tidak pernah mudah. Mungkin di dalam hidup kita akan mengalami berbagai macam penganiayaan. Tapi percayalah, di dalam mengikut Dia, walaupun ada berbagai macam tekanan, walaupun ada berbagai macam penganiayaan, Dia selalu beserta dengan kita. Dan Dia sendiri, Kristus sendiri telah menanggung itu ketika Dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dia juga mengalami penganiayaan dan Dia berhasil menang atas penganiayaan itu. Pertolongannya bisa dalam bentuk
penyertaannya saat ini dan nanti janjinya, yaitu surga yang telah disediakan untuk kita. Mengikut Tuhan Yesus memang bukanlah sesuatu yang mudah. Mungkin kita akan menjumpai berbagai macam penganiayaan. Tapi percayalah, di dalam penganiayaan yang mungkin terjadi, Dia beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya ini boleh menjadi penghiburan untuk kita ketika kita mengalami kesulitan. Dia tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami kembali mempelajari firman bagaimana Engkau menyatakan bahwa Engkau telah menyediakan yang terbaik untuk kami. Engkau menyertai kami dan Engkau menyediakan tempat untuk kami, yaitu surga. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, proses belajar kami hari ini, semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita pagi ini selesai, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.